membiarkan begitu saja. Pimpinan, kenapa mic saya mati nih? Kesempatan kepada saudari Wakil Gubernur untuk menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Untuk itu saya mengajak pimpinan, interupsi pimpinan. Instruksi pimpinan. Fraksi Hanura pimpinan, instruksi pimpinan sebelum sidang Instruksi dimulai. Pimpinan. Mohon izin. Untuk itu saya mengajak pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat beserta seluruh hadirin untuk bersama-sama mengikuti Interupsi pimpinan. penyampaian jawaban kepala daerah kepada saudara Wakil Gubernur. Kami persilakan. Interupsi pimpinan. Instruksi pimpinan. Interupsi pimpinan. Pimpinan, instruksi pimpinan sebelum Suara saya terdengar. Pimpinan. sekali lagi izin pimpinan, instruksi pimpinan sebelum disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, dengan terpaksa kami walkout. Pimpinan harus Langsung. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, para ketua-ketua fraksi, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. efisiensi yang tidak dianggap rutin ya, itu yang disasarkan. Pak Ibu Yulen, tadi Ibu Pak Wagub sudah jawab yang tadi. Ya, jadi tidak usah ulang-ulang lagi. Dengar pimpinan, saya berhak menyampaikan apa yang saya harus Tapi sampaikan. kan itu pandangan fraksi Anda kemarin yang sudah dijawab. Kalau mau bilang tadi, maaf pimpinan, berbicara dengan pandangan fraksi, buktinya masih banyak apa yang kita sampaikan yang belum terjawab. Buktinya Nasdem pun bilang demikian, PKS pun bilang, jangan begitu pimpinan. pandangan fraksi tadi kan sudah dijawab oleh Pak Wagub. Pertanyaan yang sama juga dijawab oleh Pak Wagub. Benar, belum dijawab. Tapi saya di sini melakukan fungsi saya dan saya menyarankan apa salahnya? Kenapa Ibu jadi seperti ini? Ibu di sini memang pimpinan kami. Ibu bukan Pemprov. Ibu adalah wakil rakyat. Saya di sini cuma menyampaikan yang kebijakan kemudian yang harus disampaikan. Apa salahnya kalau saya menyampaikan itu? Kenapa Ibu panas? Tapi kan bicara tidak begitu pimpinan. Saya pun menyampaikan dengan baik-baik. Saya tidak marah-marah. Saya menyampaikan kira-kira mungkin bisa di bidang yang lain yang dioptimalkan. Tapi bukan berarti Anda mau membantah saya di sini. Anda adalah pimpinan rakyat, pimpinan DPR. Biarkan saya menyampaikan aspirasi saya. Bicara tuh yang langsung. Bicara yang apa? Saya menyampaikan sebagai fungsi keuangan. Oke, lanjut. Anda lanjut, tapi jangan berulang-ulang lagi dengan masalah yang sama. Makanya kalau orang menyampaikan jangan langsung dipotong. Anda menyampaikan waktu diberikan kepada saya, Anda potong. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesekian kalinya waktu yang diberikan kepada saya. Dan untuk kejadian hari ini, tentunya banyak fraksi yang keluar, oke, tidak masalah, mungkin itu dengan pandangan mereka masing-masing. Namun pimpinan juga harus tahu bahwa ketika orang meminta instruksi, biarkan mereka memberikan semua waktu. Kalau pada akhirnya mereka harus keluar, ya mereka keluar, tapi mereka diberikan waktu sebentar. Tidak masalah, barang ini tetap jalan. Kalau memang hari ini pertemuannya tidak perlu quorum, kan tetap jalan saja. Tapi biarkan mereka dikasih waktu sebentar. Ini Anda langsung membiarkan begitu saja. Pimpinan, kenapa mic saya mati nih? Anda tahu aturan atau tidak? Sidang baru dibuka, kenapa langsung interupsi? Itu aturan. Anda pun harus tahu aturan. Kemarin Anda juga karena dipimpin oleh Pak Kunto Daud, kalau tidak juga kalau saya berbicara aturan. Tidak ada aturannya kalau sidang baru buka tuh langsung diinterupsi, itu tidak, itu
melanggar aturan. Kalaupun itu melanggar aturan, jangan kasih mati mayat. Tergantung pimpinan sidang paripurna itu. Tes 1, 2. Jadi Tidak apa-apa, update. mati nih. Lanjut aja. Nah, makanya kalau tes Bot Nah, Ibu, 6, 1, 2. coba kita mau tertibkan dulu nih. Pertama begini, paripurna itu ada kode etiknya. Kita diatur di dalam tata tertib. Pengendali paripurna ada pada pimpinan sidang. Sepanjang pimpinan sidang tidak memberikan kesempatan kepada anggota untuk memberikan tanggapan, maka tidak bisa, itu etik. Kita harus pahami soal mekanisme etik paripurna. Pimpinan ditetapkan sebagai pimpinan harus kita hargai. Jadi ketika pimpinan membatasi apa yang disampaikan oleh anggota, maka ndak bisa pimpinan sekedar memberikan leluasa terhadap anggota. Tetapi hak prerogatif pimpinan untuk membentikan kapan saja itu adalah milik pimpinan yang memiliki hak prerogatif untuk memimpin sidang. Kami tegaskan sekali lagi, tekankan kode etik dalam rapat paripurna sehingga paripurna itu menjadi paripurna yang marwah di hadapan publik. Terima kasih. Pimpinan. Tadi saya belum selesai. Jangan, Bu, kecepatan program Ibu cuma di media. Tidak didukung oleh perangkat. Akhirnya seperti ini. Penyampaian KWPPS saja terlambat, Bu. Silakan Iswanto. Iya, terima kasih. Pimpinan yang saya hormati, teman-teman anggota DPR yang berbahagia dan para undangan. Yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gubernur Maluku Utara yang hadir pada hari ini untuk menyampaikan KUHPPAS. Yang pertama, saya harus menyampaikan ini di paripurna ini yang penyampaian KUHPPS 2006 ke DPR ini yang ketiga kalinya diagendakan dan terjadi. Karena kedua kali diagendakan tidak bisa dilaksanakan. Dan ini penting secara regulasi atau aturan Ibu Gubernur bahwa unsur penyelenggara pemerintahan di daerah adalah gubernur dan DPR dan dibantu oleh perangkat daerah. Itu kemudian saya menyentil tentang KUHPPS ini. Yang pertama, kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri 77. Waktu penyampaian atau penyusunan KUHPPS yang disampaikan kepala daerah ke DPR itu di dalam penetapan waktunya agar efektif minggu kedua bulan Juli sekitar tanggal 15 Juli. Sedangkan ini sudah bulan Agustus baru dilakukan penyampaian kepada DPR. Yang kedua, penyampaian KUHPPS ini paling lambat minggu kedua bulan Juli. Sekarang sudah bulan Agustus, Ibu. Artinya bahwa kalau ada keterlibatan dalam penyampaian KUHPPS, maka mengganggu pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sehingga itu dia berimplikasi buruk terhadap hal-hal atau siklus pembangunan ke depan. Sehingga apa yang disampaikan Ibu Gubernur di dalam pengantar tadi bahwa menginginkan kolaborasi dengan DPR. Tetapi menurut fraksi Hanura bahwa kami di DPR tidak merasa ada ruang kolaborasi di dalam pemerintahan ini. Karena apa? Yang pertama bahwa kita sudah mengadakan untuk paripurna penyampaian KUHPPS dari kepala daerah kepada kita sudah 2 kali. Dan ini yang ketiga kali baru terrealisasi. Sedangkan kalau kita berujuk pada
regulasi yang ada di peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 itu jelas waktunya. Kolaborasi bukan hanya tagline, Bu, yang kami inginkan. Karena ini jelas yang diamanatkan dalam undang-undang bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu bukan cuma gubernur. Gubernur dan DPR dan dibantu oleh perangkat daerah. Artinya kita di DPR juga membutuhkan ruang kolaborasi yang baik dengan niatan yang baik. Kita menginginkan pemerintah ini ke depan baik. Kita menganggap bahwa pemerintah tidak serius. Contohnya apa? Keterlambatan penyampaian KUA PPS kepada DPR itu bagian dari ketidakseriusan pemerintah. Dalam hal ini tim yang menyusun itu. Dan saya meminta kepada Ibu Gubernur, yang paling pertama, kami juga sedang melakukan pembahasan RPJMD. Dan itu belum final. RPJMD, Ibu, adalah peta besar. Diturunkan kepada RKPD, di situ muncul lahirnya analisa tentang KUHP. Saya rasa pemerintah hanya menyiapkan dokumen ini sebagai administrasi, sebagai amanah konstitusi saja. Tidak serius dalam membangun ini. Yang kedua, kami meminta kepada Ibu Gubernur untuk mengevaluasi seluruh OPD. Karena keterlambatan ini, kenapa? Tidak efisien kerja-kerja dari OPD sehingga tidak mampu mendukung kecepatan Ibu dalam menyampaikan hal-hal seperti ini. Ini penting, Ibu. Harus diserius, Ibu. Kita DPR juga menginginkan perubahan yang baik di Maluku Utara. Tapi keterlambatan ini bukan baru satu kali, Bu. Paripurna ini sudah diagenda berulang-ulang. Dan di ruang paripurna ini sudah berulang diagendakan penyampaian KUHP. Artinya apa yang disampaikan tagline Ibu tentang kita harus kolaborasi dan akan tepat waktu pembahasan ini, saya akan percaya tidak tepat waktu. Ini bagi kami fraksi Hanura disengajakan diundurkan sehingga menyita waktu, memendekkan waktu dalam pembahasan. KUHP itu bukan main, Ibu. Karena KUA itu arah kebijakan keuangan. PPAS adalah prioritas kegiatan dan batas maksimal penganggaran. Kalau waktu penyampaian saja sudah lewat tagline waktunya, pembahasannya kapan, Bu? Ini akan mengganggu siklus-siklus ke depan. Dan ini penting harus kita sampaikan kepada pemerintah di sidang paripurna yang berbahagia ini. Sekali lagi fraksi Hanura serius mengawal seluruh proses yang terjadi di pemerintah. Karena itu bagian dari kewajiban kami tanggung jawab. Sekali lagi kami tekankan ya, Bu. Kami fraksi Hanura tidak main-main mengawal ini. Kami merasa DPR itu tidak dianggap. Apa yang jadi cita-cita kolaborasi tadi, itu tidak diseriusi oleh pemerintah. Contohnya ini, Bu. Ini penting menjadi catatan. Kita juga selalu mendukung pemerintah. Selalu dan akan menyupport pemerintah karena keinginan kita yang sama. Tetapi, Ibu, perlu kita ketahui bersama, Bu. Tolong memberikan ruang kepada DPR sesuai dengan regulasi yang ada, Bu. Karena kita sama-sama unsur penyelenggara di daerah, Bu. Jangan terkesan setiap hal yang dibahas oleh pemerintah, mulai dari pergeseran, ini saya bukan mengulangi itu saya, pergeseran anggaran sampai tahap 5 tidak dilibatkan DPR. Sedangkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 jelas, sampai hari ini penyampaian KUHP sudah melewati batas-batas yang ditentukan, dan ini memperpendek wilayah DPR untuk membahas benar-benar KUHP. Dan ini penting saya sampaikan di sini. Dan saya meminta dengan tegas Ibu Gubernur mengevaluasi. Jangan, Bu, kecepatan program Ibu cuma di media, tidak didukung oleh perangkat. Akhirnya seperti ini. Penyampaian KUHP saja terlambat, Bu. Jadi kita memimpikan proyeksi fiskal ke depan lebih baik. Sedangkan penyiapan seperti ini aja belum mampu disiapkan menurut kawan-kawan fraksi Hanura. Mungkin demikian pimpinan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Muksin Amrin PKB. Terima kasih pimpinan Maria Syedfidi Tongo, fraksi Golkar, Dapil Halut Morotai. Yang pertama, apresiasi untuk kehadiran Ibu Gubernur di hari ini, yang dimana di beberapa kali paripurna sebelumnya absen. Berikut, seperti di berbagai tempat dan waktu dalam penyampaian sambutan yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, selalu mengingatkan kepada semua penyelenggara pemerintahan, termasuk juga dengan DPRD Provinsi Maluku Utara, bahwa memastikan setiap rupiah APBD harus amanah. Juga baru saja disampaikan di mimbar tadi. Setuju dan sangat sepakat dengan apa yang Ibu Gubernur sampaikan hampir di setiap waktu dan tempat. Tetapi hari ini saya harus menyampaikan keluhan dari beberapa guru SMA di Kabupaten Halmahera Utara. Bosda mereka dari bulan Juli sampai sekarang belum mereka terima.
Ini harus menjadi perhatian karena sangat mempengaruhi kegiatan dan proses belajar mengajar. Sementara yang kami melihat sekarang, Ibu Gubernur sangat berkonsentrasi di sektor pendidikan selain dari sektor-sektor yang lain. Yang berikut masih soal pendidikan. Di beberapa kali kegiatan reses, berulang kali disampaikan kepada kami, kurang lebih 60 siswa yang kadang-kadang tidak bisa masuk sekolah. Karena jarak rumah mereka ke tempat sekolah kurang lebih 12 km. Dari setengah 6 pagi bahkan jam 5 pagi mereka harus menunggu angkutan dan kadang mereka harus mengurungkan niat ke sekolah karena tidak mendapat tumpangan. Karena itu mohon perhatian Ibu Gubernur dalam hari ini bisa menyiapkan 1 bis. Karena seperti yang disampaikan tadi kita harus memastikan bahwa setiap rupiah kita tidak melihat kuantitasnya. Kalau kita mau meningkatkan pendidikan bukan soal bosdanya, tetapi setiap fasilitas dan hal-hal lain yang harus diperhatikan juga. Dan sudah bertahun-tahun anak-anak kita harus terlantar di pinggir-pinggir jalan menunggu tumpangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mau yang terbaik. Ya, ada tinggal ngomong aja. Saya selalu kebuka di sosmed saya, ketemu saya, akan saya. Orang ini semua harus jaga Maluku Utara. Maluku Utara ini harus damai. Ini rumah kita semua. Kalau rumah kita ini damai dan nyaman, ekonomi ini berputar. Harus ingat kita semua tenang dan berpikir kenapa awalnya ini terjadi. Karena masyarakat merasa bahwa ekonominya sulit. Tetapi setelah 1 minggu ini terjadi, ekonomi bukan lebih baik, lebih sulit lagi. Karena rodanya berhenti. Padahal tujuan awal perjuangan ini untuk ekonomi lebih baik. Jadi mari kita cari solusi bersama. Kita salah kritik kita dengan cara baik-baik supaya ada solusi. Tujuannya satu, keadilan sosial, pemerataan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat Maluku Utara. Jika adik-adik perhatikan semua program kami, saya dan Mas Amin, kita renov rumah, kita kasih modal, kita cari masalah, kita cari solusi, kita berjuang saya karena kita masyarakat Maluku Utara sejahtera. Sudah 2 tingkat ya. Nah, Jamie, kita juga masih ada 1 penghargaan lagi yang akan kita informasikan. Tentunya siapa yang akan menerima penghargaan ini? Ini adalah sebuah penghargaan untuk salah satu tokoh perempuan di negeri ini. Spesial nih. Spesial, Jamie, karena yang akan kita bacakan ini adalah untuk kategori Excellence in Women Leadership and Eastern Indonesia Transformation. Ini tentu merupakan penghargaan untuk para perempuan yang tangguh dan juga yang berhasil untuk memimpin daerahnya dengan baik dengan program kerja yang berkualitas dan tentu saja inovatif, Jamie. Sudah kebayang nggak kira-kira siapa peraih penghargaannya? Sudah punya idola, Kak Tisa? Saya mungkin sudah terbayang siapa, tapi tentunya kita harus lihat dulu karena kategorinya ini, siapa yang mendapatkan penghargaan ini ada di dalam amplop yang saya pegang, Jamie. Nah, sebelumnya kita simak dulu video berikut ini. Dan penerima kategori Excellence in Women's Leadership and Eastern Indonesia Transformation adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Conda. Beliau merupakan sosok pemimpin tangguh dan visioner yang mendorong pemerataan pembangunan antar pulau, memperkuat ekonomi maritim, serta memberdayakan perempuan dan generasi muda di daerah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadir di sini Pak Mendagri bersama dengan Pak Wamen Pertanian, para gubernur dan bupati wali kota serta undangan sekalian. Terima kasih Garuda TV atas penghargaan yang bermakna ini, dan saya sebagai perempuan dari timur Indonesia, saya percaya bahwa kepemimpinan itu bukan hanya tentang posisi dan kekuasaan, tapi tentang bagaimana menghadirkan perubahan terutama di aspek kehidupan yang mendasar, terutama pendidikan, kesehatan, konektivitas, infrastruktur demi meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang menaruhkan harapan kepada kita. Dan penghargaan ini saya berikan pada seluruh perempuan Indonesia, terutama di wilayah timur, bahwa kita dari timur Indonesia bisa menghadirkan cahaya perubahan dan kita terus bekerja dengan hati, inovasi, integritas, dan kolaborasi. Terima kasih. Idola gue itu, Tis. Idola Jamie, tapi saya sebagai seorang perempuan juga tentunya mengidolakan Ibu Shirley Joanda. Karena apa, Jamie? Kalau Miss-Missan, Miss Universe atau Miss apapun itu selalu mengusung konsep 3Bs, Brain, Beauty, and Behavior. Satu lagi apa nih? Satu lagi kalau saya menyebutnya, Bu Shirley Joanda ini ada 4Bs. Ada Brain, Beauty, Behavior, dan Brave tentunya. Berani, Jamie. Nah, faktor keberanian itulah sosok perempuan tadi terima penghargaan kita berhasil terbukti mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerahnya di Maluku Utara berdasarkan data BPS ini pada triwulan pertama saja jumlah peningkatannya 34,6%. Boleh tepuk tangan? Dan angkanya terus naik, terus stabil ya Bu ya. Pada triwulan ketiga, Bapak Ibu, data BPS menyebut angkanya bahkan meningkat 39,1%. Luar biasa sekali, Jamie. Tentunya Ibu Shirley ini merupakan salah satu tokoh yang bisa menjadi inspirasi bagi seluruh wanita Indonesia. Jamie, tapi ngomong-ngomong, saya tuh juga seneng sih malam hari ini berpartner sama kamu di panggung ini. Karena biasanya setiap hari selama kurang lebih setahun ya kita bekerja di Garuda TV di atap yang sama, kita kerap menjadi teman bekerja, tapi hanya di balik layar. Tapi kali ini untuk pertama kalinya kita duet bareng di atas panggung ini dan di depan layar kaca. Ternyata juga langka ya. Mungkin hadirin nggak tahu kalau kita sebenarnya terpisah gedung kantor. Kalau saya sebagai presenter ini kebanyakan mengawal program laporan 8 petang. Jadi lokasi bersiarannya di gedung Menara Garuda Jakarta Selatan. Kalau Tisa ini mengawal program dialog Indonesia Kita. Lokasi gedungnya di Gedung Sarina Jakarta Pusat. Oke, mudah-mudahan next time mungkin Mbak Eli kita bisa siaran bareng ya buat program bareng. Pak Dirut izin ya. Izin Pak Dirut. Jamie, tapi sayang sekali kebersamaan kita untuk bertugas malam hari ini cuma sampai di sini. Karena baru juga ketemu cuma satu segmen aja dapatnya. Mudah-mudahan nanti bisa 5 segmen atau mungkin 6 segmen atau mungkin 7 segmen begitu ya. Karena saya harus bergabung dengan 2 orang rekan saya juga yang tadi memandu acara, yaitu Iwel dan juga Fanny. Baik, kalau saya juga akan pamit mempersiapkan untuk pembacaan kategori berikutnya. Terima kasih Tisa. Terima kasih Jamie, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Kita Awards. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Lian Tiame dalam Latsar News. Hari ini kita masuk ke rubrik tokoh berakhlak inspiratif. Ya, kali ini kita mengulas sosok yang tengah menjadi sorotan karena keteguhan integritasnya. Ya, Ibu Shirley Joanda, Gubernur Maluku Utara. Di tengah tantangan besar yang beliau hadapi, Ibu Shirley membuktikan bahwa kepemimpinan bukan sekedar jabatan, melainkan amanah untuk melayani dengan hati. Beliau kini dikenal dengan sosok yang menerapkan nilai-nilai berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif secara nyata. Berikut cuplikannya. Ibu Shirley Joanda merupakan sosok gubernur perempuan pertama yang memimpin Provinsi Maluku Utara sejak periode 2025 sampai 2030.
Lahir di Ambon, 12 Agustus 1982, beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang tangguh, peduli, dan visioner. Sebelum memimpin Maluku Utara, Ibu Shirley aktif sebagai pengusaha dan ketua Yayasan Sosial Kemanusiaan yang membentuk kepekaan dan komitmennya dalam melayani masyarakat. Ia maju melanjutkan perjuangan mendiang suaminya Benny Laos dengan membawa semangat baru bagi daerah. Di bawah kepemimpinannya, harapan akan pendidikan gratis, layanan kesehatan yang terjangkau, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan petani dan nelayan terus diperjuangkan. Ibu Shirley Juanda merupakan teladan kepemimpinan yang berlandaskan ketulusan, empati, dan pengabdian demi Maluku Utara yang lebih maju dan berkeadilan. 1. Berorientasi pada pelayanan. Ibu Shirley Juanda menginisiasi pelayanan administrasi kependudukan dan kesehatan keliling ke pulau-pulau terpencil di Maluku agar masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke ibu kota ataupun provinsi. 2. Akuntabel. Ibu Shirley Juanda memastikan penggunaan APBD Provinsi Maluku disusun dan dilaporkan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Nilai kompeten. Pada awalnya, Ibu Shirley mengaku tidak memahami birokrasi. Namun, beliau tetap konsisten mengembangkan dirinya demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, nilai kompeten dari Ibu Shirley juga tercermin dari keprofesionalitas beliau yang sangat matang dalam mengerjakan tugas sehingga menghasilkan hasil kerja yang berkualitas. Beliau ini menguasai setiap tanggung jawab yang diberikan dan mampu mengambil keputusan bijak meskipun di bawah tekanan. Nilai harmonis. Nilai ini tercermin dari Ibu Shirley yang berinteraksi dengan orang lain dengan penuh empati, saling menghargai, dan selalu menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan lingkungan sekitarnya. Melalui sikapnya yang ramah dan selalu mendukung ini menciptakan lingkungan kerja yang produktif. L. Loyal. Ia menunjukkan komitmen tinggi untuk melanjutkan perjuangan pembangunan di Maluku Utara dengan tetap menjaga kesinambungan program kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. A. Adaptif. Bu Shirley menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Fokus pada solusi di tengah situasi yang menantang. Di tengah tantangan dan dinamika pemerintah, ia mampu membaca situasi, merespon perubahan, serta fokus pada solusi inovatif dan relevan. Ibu Shirley Juanda menunjukkan nilai kolaboratif dengan memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi melalui pelibatan aktif tokoh masyarakat dan kaum perempuan dalam perumusan kebijakan daerah. Demikianlah ulasan rubrik tokoh berakhlak inspiratif kali ini. Dari sosok Ibu Shirley Juanda, kita belajar bahwa nilai berakhlak bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata untuk merangkul semua pihak demi kemajuan bersama. Saya, Lian Tiame, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat menjalankan aktivitas, dan salam ASN berakhlak. Bangga melayani bangsa. Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyat. Di tengah tuntutan zaman, Indonesia memanggil aparatur sipil negara untuk memegang teguh nilai dasar berakhlak. Namun, di Maluku Utara, nilai-nilai ini bukan sekedar slogan, melainkan nafas kepemimpinan. Ia diwujudkan oleh seorang tokoh inspiratif, Gubernur Shirley Juanda. Makasih sayang. Bagi Ibu Shirley, ASN bekerja untuk satu tujuan, membuat rakyat lebih sejahtera.
Berorientasi pelayanan diwujudkan melalui kebijakan yang pro-rakyat dan solutif. Ia menjadikan kesehatan dan pembangunan manusia sebagai prioritas utama daerah. Ini konsultasi dengan saya, khusus misalnya dengan Halsel, kalau HPS-nya terlalu mahal, berarti untuk Halsel kita naikkan. Kan tugasnya menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah baru. Nilai akuntabel dipegang teguh. Dalam setiap langkahnya, beliau berkomitmen memastikan APBD, setiap rupiahnya dimanfaatkan dengan baik, transparan, dan dapat diukur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Inilah integritas yang sesungguhnya. Bukan ku serahkan perhatian lebih. Lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dieksplor selama ini, dampak sosial dan dampak lingkungan ditanggung langsung oleh daerah, tetapi kemudian kita tidak mendapatkan kompensasi nilai ekonomi yang cukup untuk memperbaiki dampak tersebut. Jadi permintaan dari kami hanya menginginkan kompensasi ekonomi yang layak, mohon jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dilayakkan sesuai standar. Jadi ketika 10, 15, 20 tahun lagi sumber daya alamnya habis, di Maluku Utara sudah ada diversifikasi ekonomi, di pertanian, di perikanan dengan skala ekonomi of scale yang cukup besar yang bisa menggantikan PAD dan BBH yang dihasilkan oleh. Sebagai pemimpin, beliau hadir dengan kecerdasan dan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kompeten adalah menjawab tantangan dengan kinerja, bukan dengan kata-kata. Hal ini terlihat dari keseriusan beliau dalam pengelolaan talenta dan komitmennya pada program-program nasional. Nilai loyal terukir dalam keberaniannya mengambil kebijakan yang terbaik untuk Maluku Utara, semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara, jauh dari godaan kepentingan pribadi. Harmoni dalam kepemimpinan adalah akar yang menaungi, membuat setiap jiwa di bawahnya merasa sejuk dan dihargai. Ku bahagia yang telah terlahir di dunia. Adek. Ia memastikan bahwa meskipun ranting bergerak ke arah yang berbeda, semua berpegang pada batang yang sama, menuju langit yang satu. Shirley Chonda adalah sosok gubernur yang adaptif dan kolaboratif. Menjadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, beliau dapat menghadapi semua keraguan dan penolakan dengan bukti kinerja yang nyata. Di era keterbukaan ini, kolaboratif adalah kunci. Karena kolaborasi dan pengawasan publik adalah benteng pertahanan dari godaan dan penyimpangan.
Ibu Shirley Laws selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Beliau turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluhan warga, dan memastikan pelayanan publik hadir secara cepat serta tepat. Sikap ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan yang patut diteladani oleh ASN. Akuntabilitas adalah fondasi utama bagi seorang pemimpin. Di Maluku Utara, sosok Shirley Joanna tampil sebagai pemimpin perubahan pertama yang berani menunjukkan komitmennya pada transparansi dan tanggung jawab publik. Akuntabilitas baginya berarti hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan mereka, dan memastikan program pendidikan, kesehatan, serta pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya. Namanya siapa? Tanya. Oke. Jadi apabila ada teman saya yang sakit atau terluka, terus dibawa ke UKS, kadang kami tidak bisa memberikan penanganan secara maksimal dikarenakan fasilitas obat-obatan dan alat kesehatan itu kurang lengkap di UKS. Jadi bagaimana pemerintah bisa membantu agar UKS sekolah-sekolah itu bisa lebih lengkap? Sekitar 80 juta per bulan di sekolah ini. Di luar gaji guru-guru semuanya. Harusnya dengan 80 juta obat-obat itu sudah lengkap. Jika tidak lengkap, guru dan kepala sekolah akan ibu evaluasi. Benar tidak? Jadi sebenarnya hanya perlu memilih kepala sekolah yang baik, memanfaatkan 80 juta itu dengan baik, bagaimana alat-alat kesehatan di sekolah itu lengkap, ya. Nilai kompeten yang dimiliki oleh Ibu Shirley ditunjukkan oleh usahanya untuk belajar dan memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi. Meskipun tidak memiliki background politik sebelumnya, beliau selalu berusaha untuk terus belajar agar dapat memiliki kinerja yang baik. Beliau juga selalu mengupayakan untuk melakukan tugasnya selaku Gubernur Maluku Utara dengan baik dan berkualitas. Itulah yang bisa kita contoh dari Ibu Shirley sebagai seorang ASN. Di tengah keberagaman Maluku Utara, keharmonisan adalah kunci membangun masa depan yang lebih baik. Ibu Shirley Joanna, sebagai Gubernur Maluku Utara, meneladani nilai harmonis dalam berakhlak. Beliau merangkul perbedaan, menjadikan keragaman budaya dan agama sebagai kekuatan persatuan. Dengan sikap terbuka, beliau mendengar dan memahami setiap suara rakyat, agar kebijakan yang lahir berpihak pada semua. Melalui nilai harmonis, Ibu Shirley Joanna membuktikan bahwa keberagaman bukan penghalang, melainkan jembatan untuk membangun Maluku Utara yang damai dan maju bersama. Sebagai Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Joanna senantiasa berpegang teguh pada nilai loyal sebagai bagian dari core values ASN berakhlak. intoleransi di tanah ini. Loyal berarti setia pada bangsa dan negara, menjaga nama baik instansi dan melaksanakan kebijakan pimpinan dengan penuh integritas. Komitmen itu diwujudkan melalui pelayanan yang tulus, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. 5 ini, Provinsi Maluku Utara sudah UHC prioritas. Loyalitas bukan hanya kata, tapi sebuah tindakan nyata. Itulah yang diteladankan oleh Ibu Shirley Joanna. Kemarin-kemarin kita disampaikan sampai 220. Sebagai Gubernur Maluku, Ibu Shirley menunjukkan sikap adaptif yang kuat dalam menjawab tantangan pembangunan. Salah satu wujud nyata dari nilai adaptif ini adalah inisiatif beliau untuk membangun akses Wi-Fi di sekolah-sekolah terpencil yang sebelumnya tidak memiliki jaringan internet. So, ini perdana SMA Negeri 8 akhirnya bisa connect internet. Inisiatif ini mencerminkan sikap adaptif dalam mengatasi kesenjangan digital dan mendorong transformasi pendidikan berbasis teknologi. Ibu Shirley Laws juga menunjukkan nilai kolaboratif dengan membangun kerjasama lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, daerah, swasta, maupun masyarakat. Beliau percaya bahwa setiap pihak memiliki peran penting dalam pembangunan. Dengan semangat kebersamaan, Ibu Shirley mampu mewujudkan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat. Nah, hari ini pun kita akan melaunching loker lapangan kerja dengan kerjasama PT Niko dengan Dinas Trans dan aplikasi Jobseeker sebanyak 12.000 tenaga kerja pemanjat kelapa.